Salah satu senjata yang aneh dan lucu ya bagi saya oleh orang-orang non-Kristen tertentu yang menyerang iman Kristen dengan berbagai macam cara. Salah satu yang lucu adalah mereka menggunakan Injil Barnabas. Ya, menggunakan Injil Barnabas. Saudara, bagi saya ini adalah Injil yang lucu, aneh, karena ada hal-hal yang kalau saudara baca, saudara perhatikan di dalam itu, saudara bisa ketawa-ketawa karena eh, memberikan satu pemahaman-pemahaman yang sangat tidak masuk di akal semuanya. Ya, namun saya tidak akan membahas secara rumit-rumit di sini karena bagi saya kitab-kitab seperti itu sebenarnya tidak perlu ditanggapi, tapi ada orang-orang non-Kristen tertentu yang merasa ini adalah senjata terhebat mereka, senjata yang sangat luar biasa. Padahal ini adalah suatu senjata yang mempermalukan mereka yang menggunakan senjata ini untuk menyerang kekristenan. Menggunakan Injil Barnabas untuk menyerang iman Kristen itu mempermalukan dirinya sendiri. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya bahas di sini secara praktis ya, secara praktis supaya tidak terlalu rumit untuk dipahami oleh orang-orang. Yang pertama bahwa Injil Barnabas itu bukan ditulis oleh Barnabas tentunya ya, Barnabas yang ada di dalam Alkitab. Ya, Injil Barnabas sekali lagi itu bukan ditulis oleh Barnabas yang ada di Alkitab. Lalu Barnabas siapa? Saya tidak tahu nih Barnabas dari mana munculnya. Yang pasti itu bukan ditulis oleh Barnabas yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru, teman pelayanannya Paulus. Kenapa? Karena Injil Barnabas ini yang mereka agung-agungkan, orang-orang tertentu agung-agungkan sebagai suatu senjata nuklir mungkin bagi mereka untuk menyerang kekristenan, adalah Injil yang terbukti itu adalah Injil yang berasal dari abad 16. Injil yang berasal dari abad 16 ya. Bayangkan Barnabas yang di dalam Alkitab itu hidup semasa Rasul Paulus, itu abad awal-awal. Belasan tahun bedanya. Dan Injil Barnabas yang ditulis pada abad ke-16 ini, yang disinyalir ditulis di Turki mungkin, itu adalah suatu Injil yang tercatat di dalam bahasa Italia. Sedangkan pada masa itu, pada masa Yesus Kristus, masa Rasul Paulus itu belum ada bahasa Italia. Itu yang ada bahasa-bahasa yang dipakai pada saat itu, kalau tidak bahasa Aramaik, bahasa Yunani, ya, bahasa Arab, ya kan, yang digunakan pada saat itu. Tetapi tidak ada suatu catatan manuskrip sejarah dalam bahasa Italia. Maka ini adalah satu hal yang aneh yang saudara lucu sendiri melihat hal ini, bahwa Injil Barnabas itu dipegang sebagai suatu bukti bahwa Alkitab orang Kristen khususnya Perjanjian Baru adalah palsu, adalah tidak benar karena ini sudah ditemukan Injil yang asli. Injil yang asli bagaimana? Itu ada abad 16 itu muncul. Pada abad 5 memang ada satu tulisan itu yang menulis tentang Barnabas, bukan Injil Barnabas. Ya, tentang Barnabas itu pun abad yang kelima. Sedangkan Injil Barnabas yang tertulis dalam bahasa Italia ini itu adalah Injil yang ditulis dalam pada abad yang ke-16. Ya, karena Barnabas tidak pernah nulis sesuatu, tidak ada manuskrip yang ditulis oleh Barnabas. Tetapi orang-orang yang di seberang selalu mengatakan ya sudah hilang, tidak ada aslinya, kan begitu. Itu kan lucu semua itu. Jadi ingat baik-baik bahwa Injil Barnabas ya, Injil Barnabas ini bukan Barnabas yang ada di dalam Alkitab, karena Injil Barnabas ini penulisnya Injil Barnabas itu seorang yang menulis dalam bahasa Italia, ya, bahasa yang tidak digunakan pada masa Barnabas pada saat itu. Abad ke-16 itu ditulis, sedangkan Barnabas itu masih pada zaman Rasul
Paulus dia ada, lalu dia kan mati tidak sampai pada abad 16 gitu. Dan penulisannya pada abad 16, penulisannya. Dia tahu dari mana tentang Barnabas ini. Gitu. Dan disinyalir mungkin ditulis di Turki, sehingga ketika ditemukan dari sana, langsung menyatakan bahwa ini adalah suatu manuskrip yang membuktikan, karena manuskrip ini punya kekuatan tertentu untuk membuktikan kesalahan-kesalahan di dalam perjanjian baru. Itu hal yang sangat aneh itu, karena tidak ditulis pada masa awal-awal. Ini buku baru, ini ibarat buku baru. Ya, Barnabas tidak pernah menulis Injil, gitu ya. Lalu gini, saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam tulisan Injil Barnabas ini, anehnya ada kontroversi yang sangat mutlak gitu ya. Karena ada kan, kalau kontroversi seringkali disebut kontroversi padahal bukan gitu ya. Itu karena ada sifat paradoks di situ, tapi bukan kontroversi. Tapi ini memang kontroversi mutlak gitu ya. Kan lucu sekali, kontroversi yang sangat mutlak gitu. Contohnya apa? Ya, di awal-awal dari kitab Barnabas itu, di Injil Barnabas itu mengakui bahwa Yesus ya bergelar Kristus. Ya. Yesus bergelar Kristus. Kristus itu kan Mesias. Kristus kan bahasa Yunani, bahasa Greka gitu kan. Kalau dalam bahasa Ibrani kan Mesaya, Mesias gitu ya. Tetapi di lembaran yang lain itu dicatat bahwa bagaimana Yesus tidak mengakui bahwa dirinya Mesias. Ini aneh sekali, ini lucu sekali ya. Sangat besar kemungkinan penulisnya ini ngarang-ngarang semua, ngarang-ngarang cerita. Dia tidak mengerti bahwa Kristus sama Mesias itu dua kata yang berbeda bahasa tapi maknanya sama. Makna daripada Kristus itu kan gelar ya, itu bukan nama. Mesias juga itu gelar. Tapi di satu sisi si penulis Injil Barnabas ini menyatakan Yesus bergelar Kristus. Tapi di lembaran yang lain menyatakan Yesus tidak mengakui bahwa dirinya Mesias. Nah, sehingga kontroversi ini begitu mutlak. Kalau saudara sudah melihat kontroversi seperti ini, bagaimana saudara mau bisa percaya bahwa Injil Barnabas adalah Injil yang ilmiah gitu. Injil yang benar-benar beres gitu ya. Memang ini betul ditulis oleh manusia, ini tidak jatuh dari sorga. Ini ditulis oleh manusia, dan manusia yang menulis Injil ini manusia yang kalau mungkin pada saat hari kiamat nanti itu mungkin boleh ketemu orang itu. Kamu ini nulis kacau beliau, kamu ini kan mau nipu tapi salah gitu. Ya, jadi pemahaman-pemahaman di dalam Injil Barnabas itu sangat-sangat aneh, sangat-sangat, makanya sebenarnya orang mau mempercayai Injil Barnabas ini sangat bahaya. Gitu. Orang bahkan mau meresponi juga Injil Barnabas ini, ada banyak hal ketidakberesan yang ada di dalam Injil Barnabas. Tapi kita tidak akan bahas. Saya mau kasih contoh-contoh gitu ketidakberesan. Satu saja ini sudah memberikan satu bukti ada yang tidak beres gitu kan. Bahkan contoh misalnya masalah geografis gitu ya. Masalah geografis ada kalimat yang mengatakan begini. Yesus naik ke Kapernaum. Nah, ya, Yesus naik ke Kapernaum. Berarti kalau naik dari bawah ke atas dong ya kan. Tapi yang jadi persoalan adalah, bukankah Kapernaum itu ada di tepi danau? Nah, Kapernaum itu ada di tepi danau. Terus bagaimana caranya? Tepi danau yang kalau saudara lihat peta itu memang ada di bawah. Dia tidak ada di atas. Beda Danau Tondano itu ada di atas. Ada danau-danau yang memang di atas bukit. Tapi memang secara geografi Kapernaum kan di bawah. Gitu ya. Maka ini sangat kemungkinan besar orang ini tidak pernah pergi ke yang menulis ini, yang merasa ini tulisan Injil Barnabas, atau yang menulis ini mewakili Injil Barnabas. Ini namanya suatu pemalsuan, hoax yang sangat menakutkan gitu ya. Nah, istilah-istilah bahkan kalimat-kalimat yang tidak masuk di akal itu ada di situ, di Injil Barnabas itu. Bahkan ada juga frasa yang mengatakan dari Kapernaum Yesus naik perahu berlayar ke kota Nazaret. Ya, saya ulang ya, dari Kapernaum Yesus
naik perahu gitu ya, berlayar ke kota Nazaret. Nah, bukankah Nazaret ada di perbukitan? Lalu mau lewati itu pakai perahu bagaimana caranya? Gitu ya. Kecuali Avenger mungkin ya iya, atau Thanos ya. Boleh naik pakai pakai perahu. Perahunya dipakai sayap-sayap gitu. Lalu naik ke Nazaret. Nazaret ada di perbukitan. Mereka pakai perahu berlayar gitu ya. Ini kalimat dari Kapernaum Yesus naik perahu berlayar. Jadi bukan Yesus naik perahu lalu naik berlayar, bukan ya, tapi dari Kapernaum Yesus naik perahu berlayar ke kota Nazaret. Nah, sedangkan Nazaret ada di perbukitan. Dan saudara menggunakan Injil Barnabas menyerang kekristenan itu sama dengan menunjukkan kebodohan sendiri. Janganlah pakai itu. Kalau mau pakai tidak masalah, saudara mau kritik ya, Alkitab silakan terbuka. Kita orang Kristen itu tidak pernah main lapor sana lapor sini. Kalau saudara mau menyatakan suatu penghujatan pun, lihat sampai sekarang pun kalaupun ada cuma 1-2 orang gitu kan. Silakan kalau saudara mau kritis, tapi kritis pakai data yang masuk akal, yang tidak lucu, yang tidak aneh gitu. Kalau saudara mengkritisi pakai aneh, nanti kan saudara terjebak di mempermalukan diri sendiri gitu. Sebaiknya janganlah. Saudara boleh mengkritik Alkitab dengan ilmiah gitu ya. Jangan seperti Zakir Naik ya, mengkritik ilmiah, mengkritik Alkitab hanya kepada orang-orang yang tidak bisa debat gitu. Oh, tapi kan Zakir Naik debat dengan seorang bukan teolog ya. William itu bukan teolog ya, dia penulis biasa gitu ya. Oleh sebab itu kalau mau kritik pakai data yang jelas. Nanti kalau nggak pakai data kan, coba saudara periksa yang saya sebutkan tadi gitu ya. Saudara lihat di situ ya. Saudara pergilah ke Israel sana. Saudara lihat itu Nazaret ada di mana gitu kan. Kapernaum itu ada di mana gitu. Sehingga bisa lihat. Nah, di dalam Injil Barnabas itu menulis hal-hal yang sangat lucu gitu, aneh. Nah, bahkan saya bisa mengatakan ini disebut Injil apa ya? Ini Injil campuran gitu. Karena Injil ini berisi hal-hal yang mungkin saja dipengaruhi oleh tulisan-tulisan lain, bahkan tentang hal-hal tertentu yang kalimatnya itu berasal dari pujangga Itali gitu. Ya, makanya Injil Barnabas ini Injil yang berbahaya bukan cuma bagi Kristen. Bahkan bagi saudara-saudara kita yang di Muslim pun. Ya, Injil Barnabas cukup berbahaya karena dia menyerang 2 kitab. Injil Barnabas menyerang 2 kitab, kitab orang Kristen sama kitab orang Muslim. Bahkan seorang cendekiawan ya, guru-guru besar Muslim di Kairo, di Universitas Al-Azhar kan, di Kairo kan, Abbas Al-Akkad ya. Abbas Al-Akkad ini kan guru besar di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ya, apa yang dia katakan? Bahwa Injil Barnabas ini Injil palsu. Kenapa? Karena dia menyatakan bahwa Injil Barnabas tidak hanya menyerang kekristenan. Dia juga menyerang Quran, menyerang kitab agama Islam. Karena ada hal-hal yang bertentangan dengan doktrin daripada saudara-saudara kita yang ada di Muslim. Nah, kalau saudara menggunakan ini, misalnya saudara dari Muslim menggunakan ini, saudara selidikilah. Ya, saya tidak akan membahas mengenai apa yang berbeda antara Injil Barnabas dengan Quran. Saudara selidiki sendiri, lihat, kan sangat bagus kalau baca bukunya sang guru besar ini, Abbas Al-Akkad ini, seorang dosen ya, seorang guru besar di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir gitu. Oleh karena itu, mempercayai Injil Barnabas adalah sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Kenapa? Karena bisa mempermalukan diri sendiri. Karena Injil Barnabas ini adalah Injil palsu, bahkan bukan hanya diakui oleh orang Kristen sebagai Injil palsu, tapi guru besar Islam yang ada di Universitas Al-Azhar, salah satunya itu Abbas Al-Akkad, menyatakan ini Injil palsu. Bahkan di dalam
tulisannya juga menyatakan, menghimbau supaya orang Muslim jangan menggunakan ini, Injil ini. Jadi Injil Barnabas jangan saudara pakai gitu, karena ini Injil yang kayak begini, saudara. Misalnya saudara hidup di tahun 2009 ini kan, saudara ingin buat sensasi di abad berapa? Puluhan abad ke depan saudara mau buat sensasi. Dan saudara punya ketanggihan untuk menulis seperti sebuah kitab begitu. Lalu disimpanlah ke dalam kendi, lalu ditaruh di satu tempat sehingga pada 100 abad kemudian gitu ditemukan orang, sehingga dan saudara sedang mengatakan bahwa ini adalah Injil dari Yesus Kristus. Nah, sehingga pada abad ke-100 kemudian mereka bilang sudah ditemukan Injil asli. Gitu misalnya begitulah. Nah, kalau memang itu ditulis dengan kertas dan ketika diuji dengan karbon C4 misalnya begitu, memang ini dari tahun berapa tahun masa daripada Yesus Kristus. Mungkin orang akan sedikit boleh percaya. Tapi seperti Injil Barnabas kan lucu. Ini Injil Barnabas yang ditulis itu abad 16. Sedangkan Barnabas yang asli itu ada di zaman Rasul Paulus. Sedangkan penulisan ini penulisan yang dinyatakan sudah abad 16 gitu. Memang sekali lagi pada abad yang kelima itu ada tulisan tentang Barnabas. Bukan Barnabas nulis surat, ya, karena Barnabas tidak pernah menulis surat. Maka Injil Barnabas saya sebut sebagai Injil yang aneh, Injil yang lucu, Injil yang kalau sampai orang baca dan mempercayai ini berarti dia tidak baca betul, gitu ya. Kalau misalnya saudara baca langsung percaya, berarti tidak baca betul. Ya, karena apa? Kalau sampai itu orang Kristen dan dia mau kegoncangan, berarti dia tidak tahu doktrin Kristen dan dia tidak baca betul-betul ini Injil ini. Ya, karena di dalam Injil ini aneh-aneh. Di satu sisi bilang Yesus itu bergelar Kristus, tetapi di sisi lain dia mengatakan Yesus mengakui bahwa dirinya bukan Mesias. Loh, Kristus sama Mesias itu kan hal yang sama, cuma dua bahasa yang berbeda. Kemungkinan besar memang orang yang menulis Injil Barnabas ini adalah orang yang tidak bukan orang intelektual gitu, orang asal-asalan. Tapi karena buku ini cukup kelihatan kuno gitu, padahal buku bukan kuno dari abad 16, cuma karena bercerita tentang Yesus Kristus, maka seolah-olah sedang menyibak sesuatu atau sedang mengangkat sesuatu yang akan membuktikan kesalahan iman Kristen. Nah, itu kan sebenarnya kenapa sebenarnya banyak orang-orang tidak mau peduli dengan Injil ini gitu kan. Cuma karena ada orang-orang yang merasa ini Injil yang menjadi bom nuklir bagi iman Kristen gitu. Akhirnya ini menjadi bom nuklir bagi saudara yang menjadikan ini senjata gitu. Ya, kalau saudara seorang Muslim ingat, sedangkan orang sekelas Abbas Al-Akkad saja, Abbas Al-Akkad ini adalah seorang guru besar Al-Azhar menyatakan itu Injil palsu. Ini guru besar Islam. Ya. Gitu. Bahkan cendekiawan Muslim yang dari Mesir menyatakan ini adalah Injil palsu. Kenapa? Karena dia menyerang Quran juga. Entah penulisnya tidak punya maksud, tapi karena dia tidak punya pemahaman, ya, akhirnya dia menulis sembarangan. Akhirnya bukan cuma menyerang kekristenan, tanpa sadar juga dia sudah menyerang Quran dengan pemahaman-pemahaman yang bertentangan. Gitu ya. Saudara selidiki sendiri apa yang menjadi kontroversial antara Injil Barnabas juga dengan doktrin yang ada di dalam Quran. Seharusnya orang Muslim itu menolak itu Injil itu. Karena apa? Karena Injil itu bukan hanya menyerang kekristenan, tapi juga menyerang doktrin Kristen. Itu ya. Semoga memberkati dan mencerahkan saudara. Tuhan Yesus memberkati.